Assalamualaikum Sobat Football United. Masih terkait dengan kemenangan Manchester United di Anfield. Sensasional ya Sobat Football United, luar biasa. Dan ya di hari Senin, tentu saja menurut gue ceria hari Seninnya bagi fans Manchester United. Gue pantau di sosial media banyak meme bertebaran, banyak banyak hal yang menurut gue akhirnya bisa dinikmati gitu ya oleh fans Manchester United setelah terakhir kali 2016 menang di Anfield. Tapi ada juga hal yang menurut gue menarik untuk dibahas. Kemenangan di Anfield menurut gue tidak terlepas dari tiga hal. Paling tiga hal ya. Nomor satu, Liverpool tidak tampil maksimal menurut gue ya. Mereka banyak melakukan error-error. Mereka banyak melakukan kesalahan, intinya itu. Baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang. Lalu itu nomor satu. Nomor dua, gue juga melihat bagaimana keberuntungan. Hal yang juga mempengaruhi hasil. Dan ya ini juga sebenarnya kalau dikatakan hal yang menentukan atau seperti apa ya, inilah sepak bola. Di pertandingan-pertandingan yang lain juga banyak hal seperti ini. Manchester United pun juga menurut gue sering dalam posisi sebaliknya. Ketika kemarin mereka menang, mereka keberuntungan memihak ya kepada Manchester United, tapi sering juga tidak gitu. Jadi menurut gue nih hal yang ada pengaruhnya, tapi bukan berarti terus dilebih-lebihkan. Menurut gue seperti itu. Toh pada akhirnya Manchester United lah yang menang. Lalu faktor nomor 3 yaitu menurut gue ya, taktik strategi. Ini tidak bisa dipisahkan. Nah, Harry Maguire, dan nantinya gue juga akan menyinggung Bruno Fernandes yang memberikan komentar terkait dengan taktik dan tentu saja sistem, ada kaitannya banget dengan Ruben Amorim. Harry Maguire di wawancara di Anfield ya, interview yang dilakukan setelah pertandingan, dia mengatakan kita harus memberikan kredit kepada Ruben Amorim dan juga stafnya. Ketika dia datang, dia mengatakan kalau kita butuh merubah kultur di dalam klub. Dan sekarang kita harus terus bersamanya. Bruno Fernandes memberikan komentar, kita percaya di sistem kita. Apakah kita menang atau kita kalah, kita butuh untuk melakukan hal yang benar di waktu yang tepat. Kita harus menderita sepanjang pertandingan, tapi kita harus percaya terkait dengan apa yang telah kita persiapkan. Ini bentuk dukungan menurut gue akan atau atas strategi ya, sistem taktik juga yang dibangun oleh Ruben Amorim. Apakah misalnya setelah ini Manchester United akan mendapatkan hasil positif lainnya, lalu di akhir musim nanti akan berada di papan atas? Harapannya seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa secara realistis ya Manchester United ini masih belum pada akhir dari proses yang mereka sedang bangun. Maksud gue begini, jangan terus terlena gitu ya. Misalnya Manchester United akan mendapatkan kemenangan, lalu ada harapan bahwa akan finish di posisi Liga Champions dan segala macam. Padahal kalau kita lihat skuad Manchester United saat ini, baik itu posisi wingback ataupun juga gelandang tengah ya, ini masih belum bisa mendukung, mensupport, mengimplementasikan secara lebih baik, secara mungkin hampir menyeluruh dari sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Kita lihat bagaimana Casemiro misalnya ya, yang bisa bermain, hanya bisa bermain dengan periode terbatas, Ugarte dengan inkonsistennya, lalu wingback sebelah kanan, wingback sebelah kiri. Apa yang terjadi saat ini mungkin masih merupakan menurut gue langkah-langkah modifikasi, langkah-langkah mencari solusi yang sifatnya jangka pendek. Ketika kita berbicara jangka menengah dan juga jangka panjang, ya Manchester United harus mendatangkan kualitas yang baru di sana, harus mendatangkan pemain yang memang lebih bisa bermain di kapasitas tertinggi ya, untuk posisi gelandang tengah dan juga wingback. Nah oleh karena itu
penting untuk terus bersama dengan Ruben Amorim seperti yang dikatakan oleh Harry Maguire tadi. Setidaknya apa yang terjadi di Anfield menunjukkan bahwa Ruben Amorim yang sering dikatakan dia ini miskin taktik, formasinya hanya itu-itu saja, dia keras kepala. Menurut gua, apa yang ditunjukkan di Anfield memberikan alasan kenapa itu dilakukan. Sistem 3 back. Misalnya ya, ketika dia sedang memberikan semacam kayak atau berusaha untuk mengimplementasikan dengan memberikan pemahaman ya kepada para pemainnya apa yang harus dilakukan, dan ternyata pemainnya masih belum bisa mengimplementasikan dengan baik, dengan konsisten, dan kalau itu lalu dirubah, tidak ada pakem berarti. Terlalu terlalu gampang terombang-ambing. Tidak kuat prinsipnya. Dan menurut gue ini bisa berbahaya. Tidak jelas nantinya akan dibawa seperti apa sistem bermainnya ini. Dia seperti kayak kehilangan identitas pribadinya sebagai pelatih kepala menurut gue. Kalau dia terlalu mudah terombang-ambing. Tapi apakah ini berarti dia harus kaku? Tidak. Menghadapi Liverpool, ketika Manchester United menyerang, mereka bisa berubah sistemnya dengan menempatkan orang yang cukup banyak di daerah pertahanan Liverpool. Transisi menjadi kunci. Ketika mereka diserang, mereka turun dengan cepat. Intensitas ini yang harus dijaga. Dan tidak mudah menurut gue untuk menerapkan hal ini di setiap periode yang sempit di sepak bola ya, di pertandingan. Maksud gue dari detik demi detik, menit demi menit ya, posisi ada di mana, keadaan di atas lapangan seperti apa. Butuh pemahaman yang bagus dari para pemain. Squad yang ada bukan hanya yang di atas lapangan saja, tapi juga yang duduk di bangku cadangan ataupun tidak dilibatkan di pertandingan. Dan melegakan menurut gue mendengar dukungan dari 2 pilar Manchester United, salah satunya. Tentu saja pilar ada banyak ya, tim kepemimpinan di squad Manchester United bukan hanya 1-2 orang saja, tapi bagaimana Bruno Fernandes kapten saat ini, lalu juga Harry Maguire kapten sebelumnya, yang tentu saja memiliki pondasi yang kuat di dressing room Manchester United, sama-sama mengatakan bahwa ya mereka percaya, mereka support Ruben Amorim, sistem bukan masalahnya. Karena ya seperti gue katakan tadi ya, ketika dia ingin membangun sebuah sistem tapi pemain mungkin tidak bisa konsisten memahami juga mengimplementasikan, ya bukan berarti terus sistemnya yang salah, bukan berarti seperti itu selalu ya. Bisa juga memang pemainnya yang tidak cocok. Pemainnya kalaupun cocok juga tidak konsisten kenyamanannya misalnya, karena sistem yang ingin dibangun ya ini bukan sistem yang biasa dimainkan oleh Manchester United dan juga mungkin oleh squad saat ini yang kalau kita lihat mayoritas ini masih pemain dari periode sebelumnya, masih banyak squad warisan lah katakanlah seperti itu, di mana ya mereka ini harus modifikasi betul. Apakah Ruben Amorim menilai mereka cocok? Apakah Ruben Amorim menilai mereka belum cocok tapi bisa dibikin cocok? Atau memang tidak cocok sama sekali? Jadi kan ada banyak hal dan ini masih belum bisa diatasi dengan hanya beberapa jendela bursa transfer saja yang terjadi. Tapi balik lagi, Ruben Amorim jelas tidak bisa diremehkan menurut gue secara ringan amatiran. Karena ya dia tahu apa yang ingin dia bangun. Yang dia butuhkan support. Apa itu support? Kesempatan, dukungan, dan juga waktu, serta kesabaran. Apa yang ditunjukkan sekali lagi di Anfield memperlihatkan dia punya kapasitas di sana. Bayangkan, Manchester United bersama dengan Ruben Amorim bermain di Anfield belum pernah kalah. Karena kalau kita melihat di periode tahun lalu, dia memimpin Manchester United, bahkan ketika itu ya dia belum memiliki katakanlah seperti kayak bursa transfer musim panas, dia tidak memiliki pre-season. Dia bisa membuat Manchester United tampil memukau, bahkan nyaris mendapatkan kemenangan. Akhirnya musim ini bisa meraih kemenangan dengan 3 faktor yang gue sebutkan tadi. Ya, gue baru sadar ini, gue baru lihat juga ya sambil gue cek bahwa memang
dua pertemuan menghadapi Liverpool, kebetulan dua-duanya ini berada di Anfield untuk Ruben Amorim dan belum terkalahkan. Rekor yang bagus. Gua nantikan cukup panjang sebenarnya ya, dari tahun 2016 bahwa Manchester United bisa menang di Anfield. Semoga ini bisa menjadi hal yang lebih sering terjadi gitu ya. Tentu saja bukan hanya di Anfield tapi juga di Old Trafford. Menarik nanti ketika Ruben Amorim akan memimpin Manchester United menghadapi Liverpool di Old Trafford di pertemuan kedua nanti di kompetisi Liga Premier. Kurang lebih seperti itu, membahas dukungan ya Harry Maguire serta Bruno Fernandes, dua pilar utama Manchester United, tentang Ruben Amorim dan juga sistem yang ingin diimplementasikan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.